Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya. Hari ini saya kedatangan servisan laptop dengan merek Lenovo ya. Kira-kira laptop ini kerusakannya seperti apa ya sobat nyubi laptop? Mari kita coba, kita tancapkan untuk kabel powernya yang menuju ke charging ini, kita tancapkan terlebih dahulu, kemudian kita coba ya. Oke, laptop bisa menyala ya, seperti ini. Laptop ini masuk dengan kerusakan ketika dinyalakan, tiba-tiba laptop ini proses booting mau masuk ke Windows mati kembali. Nah, dan berulang seperti itu terus ketika laptop ini pertama kali dinyalakan. Nah, kira-kira apa kerusakan yang terjadi pada laptop Lenovo ini ya? Lenovo ini dengan spesifikasi Intel Core i3. Tapi ini sepertinya laptop dengan tipe G400S sepengetahuan saya. Coba ini kita lihat dulu sobat nyumbul laptop Lenovo tipe G400S ya. Yang penting sobat nyumbul laptop disimak baik-baik, kira-kira kerusakan yang terjadi nanti laptop ini di bagian apa ya. Mari kita bongkar satu persatu di bautnya. Ada dua baut untuk penutup casing bawah. Ada dua baut. Kemudian kita lepas baterainya. Oke, kalau sudah kita tarik untuk bagian penutup casing bawahnya. Nah, sudah terlihat ada hard disk, ada RAM, fan ya. Kalau menurut prediksi saya di awal, tipe ini kerusakan pada tombol on off-nya ya. Tombol on off-nya. Oke. Kira-kira perkiraan saya nanti benar atau tidak? Ya, kita coba pastikan. Nah, kita lepas 3 baut yang menempel pada casing, baut untuk harddisknya, kemudian kita lepas sambil kita tarik ya. Di sini sobat newbie sambil belajar juga, terutama untuk sahabat newbie laptop yang mau belajar laptop di awal atau pemula ya. Kalian amati bagaimana cara melepasnya. Aduh, ini penutup DVD-nya lepas. Nah, ini sepertinya tak lihat ini memang sudah pernah dibongkar. Nah, ini sampai patah untuk di bagian pengunci tutup DVD-nya ya. Nanti kita lem, kalau sudah jadi kita rakit, kemudian kita lem, kita pasangkan, kita congkel untuk pada bagian DVD-nya ya. Dan dipastikan untuk membongkar tipe ini sobat nyubi laptop harap berhati-hati ya. Untuk tipe Lenovo ya, ada Lenovo G40, G400 itu sering rentan. Coba kita lepas harddisknya, kemudian kita coba lagi apakah ada reaksi. Oke, laptop menyala tapi mati lagi ya. Laptop menyala tapi masih tetap mati. Ini saya coba kembali untuk laptop Lenovo-nya ya, biar lebih jelas dan lebih dekat sobat nyubi laptop sambil diamati ya. Oke, ini ketika saya tekan tombol on off-nya kembali, ini enggak ada reaksi sama sekali ya. Kita lepas untuk di bagian keyboardnya. Nih, pakai pengunci pakai pembuka casing ya, yang agak tipis. Nah, seperti ini kita buka, kita congkel. Oh ya. Oke, untuk tipe ini di bagian bawahnya ada bautnya sobat nyubi laptop. Makanya ini ketika saya buka memang masih agak kuat. Berarti ini ada baut yang menempel pada keyboardnya. Ya, oke, mari kita lepas untuk baut yang menempel pada keyboardnya.
ada 3 titik ya di DVD, di bagian baut DVD tadi, terus yang kedua yang saya bongkar ini, terus satunya lagi deket fan ini. Jadi kalau sobat newbie laptop mau mengganti keyboard tipe ini, cukup melepas 3 baut yang menempel pada casingnya. Nah, saya lepaskan wifi card. Nah, terkadang kerusakan seperti ini, laptop menyala terus kemudian mati, itu bisa terjadi karena wifi cardnya itu terjadi kerusakan. Nah, paling sering itu tipe HP atau HP, itu sering banget terkadang wifi cardnya itu bermasalah. Coba kita pastikan kembali apakah benar rusak pada wifi cardnya ya. Kita nyalakan, kalau reaksinya masih sama seperti semula seperti tadi, berarti bukan kerusakan pada wifi cardnya. Nah, ini masih mati sobat newbie laptop. Oke. Kita lepas untuk keyboardnya. Dipastikan hati-hati ya sobat newbie laptop, apalagi untuk pemula yang mau belajar untuk bongkar laptop, itu benar-benar harus hati-hati. Masalahnya apa? Ini laptop kondisi masih menyala atau istilahnya tidak mati total. Kita lepas untuk di bagian touchpadnya, kemudian di bagian tombol on off-nya. Oke, ini lepas untuk di bagian fleksibel on off-nya. Jika sudah, kita akan melepas baut satu persatu yang menempel pada casing. Ya, slow aja sobat newbie laptop. Yang penting servisan ini bisa jadi dan cair. Oke. Nggak usah terburu-buru ya. Saya bilang tadi ya, untuk tipe seperti ini ada tipe G40, G400, G470. Yang seri G4 itu paling sering itu casingnya itu rentan banget ya. Nanti terkadang casingnya patah, terus dudukan engselnya juga hancur, rusak seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk teknisi yang awal baru belajar di laptop, untuk merbaikan di casing itu memang agak repot. Kalau paling cepat kalau pengen simple ya kita beli casing laptop yang memang dalam keadaan atau kondisi baik. Oke, kita lepas untuk fan-nya. Ini ada 2 baut yang menempel. Oke, kita lepas. Kita tarik. Nah, kita lepas ini untuk isolasi kertasnya. Ini memang kalau ada isolasi kertas ini sudah pernah diservis sebelumnya, kemungkinan ada debunya banyak. Ketika dibongkar kemudian diberikan isolasi kertas biar udaranya itu enggak menyebar kemana-mana, tapi fokus di bagian heatsinknya itu ya. Oke, selanjutnya kita lepas baut di bagian mana ini sobat newbie laptop. Sepertinya apakah udah komplit semuanya ya ini bautnya. Ini nanti kita congkel di bagian ini. Nah, biar sobat newbie laptop itu lebih jelas ya, kita congkel. Yang pasti hati-hati ya, nggak usah terburu-buru. Namanya belajar, yang penting apalagi kalau tahap awal belajar itu bongkar pasang itu harus rutin ya. Yang penting kalau kita latihan seperti ini, apalagi ada tutorialnya seperti ini, sobat newbie laptop itu lebih mudah ya. Oke, kita lepas biar dudukan engselnya nanti enggak ambiar ya. Ini hati-hati sobat newbie laptop, kalau nanti ambiar ya kita kerja double, kita harus perbaikan di bagian dudukan engselnya. Nah, sudah terlihat motherboardnya. Di sini saya tidak melepas motherboardnya karena tadi saya di awal
kemungkinan untuk tipe ini kerusakannya di bagian tombol on off atau tombol power untuk on off nya ya. Kemudian kita ambil multitester, nanti kita coba ya, kita coba apakah ketika kita shortkan di bagian tombol on off nya, di bagian pin on off di bagian fleksibel tadi itu bisa menyala atau tidak. Misalkan kita coba nanti kok menyala, berarti memang dapat dipastikan tombol on off nya itu bermasalah. Ini saya shortkan biar bisa menyala. Kalau misalkan ini saya shortkan kok ternyata tidak mati, tetapi masih bisa bertahan lama atau bisa hidup secara normal, pasti tadi tombol on off nya ada yang short atau kemungkinan kena debu atau kerusakan yang lainnya lah. Nanti kita cek ya. Ini kita amati Sobat Nyumbi. Ini saya coba kembali untuk memastikan Sobat Nyumbi laptop. Jadi biar pasti itu kita harus mencoba 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali itu untuk mencoba memastikan apakah benar-benar kerusakan hanya pada rangkaian fleksibel tombol on off nya tadi. Ini tampil menunya di BIOS-nya ini udah bisa menyala. Nah, untuk perbaikan di sini nanti saya tanpa menggunakan blower uap atau solder uap ya, cukup menggunakan alat yang seadanya tapi mempunyai dampak yang sangat luar biasa ya. Ini kita lepas Sobat Nyumbi laptop ya, kita lepas bautnya di bagian bawah ini. Ya, ini kita lepas. Kemudian kita tarik untuk fleksibelnya yang menempel pada lem ini. Jika sudah, kemudian langkah selanjutnya kita pasangkan kembali. Ya, kita pasangkan kembali. Terus nanti kita coba switch on off. Kira-kira bisa menyala normal atau masih sama. Ya. Pasti Sobat Nyumbi laptop kalau bisa menyala normal berarti dapat dipastikan kendalanya bukan pada tombol on off nya ini. Tapi kalau masih mati berarti benar tombol on off nya ini bermasalah. Kita tekan tombol power nya, kita lihat reaksinya. Oh, ini belum kencang Sobat Nyumbi. Ini masalahnya tadi untuk pengunci di bagian kabel fleksibel ini memang kalau nggak benar-benar pas ini nggak bisa nyala. Nah, ini kita nyalakan, terus kita lihat, nah mati kembali Sobat Nyumbi laptop. Ini saya tekan tombol on off nya juga nggak ada reaksi sama sekali. Ini saya tekan berkali-kali, ini nggak ada reaksi sama sekali. Tak lepas kembali, kemudian ini malah bisa menyala ya. Ketika dilepas tombol on off nya ini malah bisa menyala normal, tapi ketika dipasang ini malah ada reaksi kerusakan pada laptopnya tadi di bagian rangkaian ini yang saya tunjukkan Sobat Nyumbi laptop ya. Ini misal Sobat Nyumbi laptop ternyata memang punya spare partnya, ya kita ganti aja. Tapi kalau nggak punya ya kita harus melakukan perbaikannya ya. Oke, ini saya pasangkan aja udah bisa nyala, tapi tetap nanti mati lagi Sobat Nyumbi laptop. Saya coba kembali, karena kalau saya hanya mencoba sekali saja itu belum pasti. Jadi coba 1 kali, 2 kali, 3 kali untuk memastikannya. Kita nyalakan. Oke. Nah, ini baru 2 detik aja udah mati Sobat Nyumbi laptop. Saya nyalakan, baru saya hitung 1, 2 itu udah mati kembali. Nah, ini coba saya tancapkan, kemudian ini saya coba pakai tester tadi. Kira-kira ini ada reaksi yang berbeda enggak? Nah, ini ketika rangkaian tadi kita lepas,
tanpa menggunakan rangkaian tombol power ini memang laptop ini berjalan dengan normal. Nanti kita coba perbaiki, ada 2 tombol di sini ya. Nanti kita bersihkan sobat Jumbo Laptop. Kita bersihkan, kita lepas di bagian ini menggunakan pinset yang ujungnya memang lebih kecil ya. Oke, saya cari dulu untuk pinsetnya biar pembongkarannya cepat. Oke. Ya, ini sobat Jumbo Laptop. Ini saya coba pakai kuku nih. Kadang pakai kuku ini saya juga bisa ini untuk bongkarnya. Nah, agak susah ya. Ya, memang paling gampang itu harus kita menggunakan media atau alat. Ya, tanpa menggunakan alat kita yaitu terbatas kemampuannya. Ya, kita buka pakai pinset yang ujungnya masih kecil. Yang penting sobat Jumbo Laptop amati ya, tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe kalau memang video ini bermanfaat buat sobat Jumbo Laptop. Oke, ini saya bongkar dulu. Saya congkel ini. Ya, ini hati-hati sobat Jumbo Laptop, karena apa? Kalau kita nggak punya spare partnya ini repot juga sebenarnya ya. Ini saya ambil langsung pakai tangan ini gini. Ya, saya buka. Aduh, jatuh sobat Jumbo Laptop. Tapi nggak apa-apa, nanti kita cari lagi. Kita cari yang jatuhnya tadi ya. Kita taruh dulu di meja. Ya, di bagian tombol on off-nya sudah kita bongkar. Oke. Ini saya nyari dulu sobat Jumbo Laptop. Tadi kira-kira jatuhnya di mana ini ya? Oke, nah ini ketemu sobat Jumbo Laptop. Kita taruh sini dulu. Terus kemudian kita lepas satu lagi di bagian ini. Kalau tipe lain tombol on off-nya berbeda-beda ya sobat Jumbo Laptop. Ya, tidak selamanya tipe seri G seperti ini model on off-nya seperti ini juga ya. Ya, kita bongkar. Oke, jika sudah lepas, oke, taruh meja dulu. Nanti ini saya melakukan perbaikannya dengan membersihkan pada tombol ini. Coba sobat Jumbo Laptop amati ini biar dekat ya. Saya tunjukkan. Nah, itu kelihatan ya, ada seperti warna keemasan atau warna coklat ya. Yang satunya lagi ini saya tunjukkan lagi sobat Jumbo Laptop pakai pinset ini. Memang kalau nggak hati-hati memang bahaya juga. Kalau jatuh hilang, saya nggak punya spare partnya, repot juga, harus mengganti utuh tadi. Nah, ini sobat Jumbo Laptop. Nah, cukup kita bersihkan saja. Ini cari stepnya dulu atau penghapus pensil ya. Kita cari dulu, kira tadi tak taruh di mana ya. Ya, sudah ketemu sobat Jumbo Laptop. Mari kita bersihkan ya. Kita bersihkan seperti ini, pelan-pelan saja. Yang penting bersih ya. Oke, kita bersihkan pakai stip ya. Cukup bermodalkan stip sobat Jumbo Laptop ya. Kira-kira harga stip ini berapa ya? Harga stip kita buat yang harga mahal 20.000 tapi bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Yang tentunya harus mempunyai analisa yang tinggi ya.
Oke, kita lihat kan. Nah, ini sobat new laptop udah bersih, nggak kelihatan seperti tadi ada bekas apa namanya, kayak korosi warna coklat atau keemasan tadi. Nah, satunya lagi ini juga oke, saya bersihkan. Pastikan korosi atau warna kecoklatan tadi itu bersih, tidak ada warna seperti tadi sobat newbie laptop. Coba sobat newbie laptop amati lagi, ini biar lebih jelas. Ini memang saya dekatkan kamera, saya nggak fokus ini. Iya, ini baru fokus. Nah, ini bersih. Oke, kalau sudah kita taruh, kemudian nanti kita pasangkan kembali di bagian tombol on off nya tadi. Sebelum kita pasangkan ke tombol on off nya, mari kita coba tanpa menggunakan tombol yang kita lepas tadi, yang kita bersihkan, kira-kira normal atau tidak ya sobat newbie laptop. Oke, kita pasangkan seperti ini. Oke, ya, kita pasangkan adaptornya, kemudian kita nyalakan, kita jumperkan ya, kita jumper. Yang kabel hitam kita taruh di ground, kemudian yang kabel warna merah kita taruh di pin power button atau jalur yang memang terhubung untuk switch on off nya tadi. Oke, menyala tapi masih mati ya. Kita nyalakan kembali juga tidak ada reaksi ya. Nanti kita bersihkan di PCB ini, PCB tombol on off nya. Ini kita coba jumper di bagian apa namanya, juga nggak ada reaksi ini sobat newbie laptop. Oh, kalau kita lepas itu normal ya, kita lepas normal. Berarti nanti kita bersihkan dulu di PCB untuk tombol on off nya ini sobat newbie laptop. Kita bersihkan pakai kuas. Kalau sobat newbie laptop memang mempunyai thinner ya, thinner yang bagus ya, alangkah baiknya kita bersihkan menggunakan thinner ya. Kita bersihkan biar bersih. Terkadang faktor-faktor debu itu juga sangat berpengaruh, walaupun kalau kita lihat secara kasat mata itu tidak berpengaruh, tapi untuk rangkaian-rangkaian seperti ini sangat pengaruhnya kuat sekali ya. Salah satunya ini sobat newbie laptop, kerusakannya ya. Oke, kita bersihkan pakai kuas. Ini saya pakai prop multitester untuk menghilangkan bekas-bekas, mungkin ada korosi yang menempel atau yang memang sangat mengganggu ya. Saya coba kembali untuk memastikan. Masalahnya saya masih penasaran sobat newbie laptop, dari tadi kok ketika saya pasangkan kok mati terus tip ini. Kita pasangkan ini kembali. Tonton terus video ini sobat newbie laptop ya sampai tuntas, sampai finish ya. Jangan bosan-bosannya untuk mengunjungi channel newbie laptop. Oke, kita jumperkan. Nggak bisa nyala sobat ya. Coba kita jumperkan gini. Kok susah banget sih. Tak taruh groundnya gini, terus aduh, belum ditempel kok sudah nyala ini. Ini saya switch ini. Oke ya, tampil sobat newbie laptop. Tapi saya benar-benar yakin sobat newbie laptop, ini kerusakan cuman hanya ini saja, di rangkaian ini saja ya. Masalahnya tadi ketika kita lepas di bagian fleksibel tombol powernya ini, laptop kondisi normal, nggak bakal mati ya.
Kita lepas kembali. Oke, kalau udah kita lepas, kita kuas. Di sini tinerku habis sobat newbie laptop, jadi tidak aku thinner. Biasanya kalau ada thinner ya langsung aku thinner, bersihkan pakai cairan thinner ya, pakai cairan thinner super. Kita cek jalurnya apakah ada jalur yang putus juga, ternyata tidak ada. Kita pasangkan untuk tombol tadi ya, pelan-pelan saja sobat newbie laptop, hati-hati yang penting bersabar ya. Ini susah banget, ini licin sobat newbie laptop, dipegang sini mental ke sana sampai aduh jatuh lagi kan, mana ini. Oke ya, saya pasangkan dulu bagian ini. Aduh jatuh kembali sobat newbie laptop. Ya oke ya, kalau udah kita tekan biar menempel bekas apa yang kita lepas tadi, bekasnya kita rekatkan kembali. Nanti kalau memang dirasa kurang rekat, kita tambahkan isolatif ya, kita pasangkan sesuai posisi awal. Kita pasangkan gini. Oke, susah banget sobat newbie laptop. Oke, sudah terpasang ya. Oke, kita pasangkan kembali ini di bagian penutupnya, kemudian kita rekatkan. Jika dirasa sudah, kemudian nanti kita coba ya, kita coba. Oke, kita pasangkan ke bagian soketnya ini sini. Kita, aduh tadi saya lupa melepas. Ya, kita pasangkan gini sobat newbie laptop. Ya, tipe-tipe ini memang seperti itu. Ini bagian pengunci birunya ini sering lepas. Ya, kita pasangkan yang kuat. Oke, kalau sudah, kita pasangkan adaptornya, kemudian kita tekan tombol powernya. Waduh, ini hilang tadi sobat newbie laptop, sepertinya tadi mental ya, mental kemana. Aduh, yang penting nanti kita pasangkan kembali. Oke, laptop nyala. Oke, ini mati, nyala kembali. Nah, memang kalau untuk tipe seperti ini nyala mati ini tandanya restart. Karena apa? Tidak ada harddisk yang menempel, jadi proses bootingnya nggak ada, jadi dia akan melakukan restart secara kontinu ya. Tapi ini normal, kalau tanda-tanda seperti ini normal sobat newbie. Gejalanya berbeda. Kalau tadi kita nyalakan belum sampai 3 detik udah mati, terus tidak bisa menyala kembali. Kalau tadi kan bisa restart seperti itu. Oke, kita lepas kembali, kemudian kita rapikan di bagian PCB tombol on off nya. Ini saya kasih selotip gini sobat newbie laptop. Pokoknya tidak mengeluarkan biaya yang begitu banyak. Yang penting sobat newbie laptop di rumah kalau mau dicoba, tentunya dengan kerusakan dan tipe yang sama ya. Kalau mungkin ada tipe-tipe lain yang dirasa sobat newbie laptop hampir sama kerusakannya, ya boleh dicoba dan dipastikan. Boleh nanti
Sobat Newbie Laptop konsultasi di channel saya di sini, boleh komen ataupun email ya, minta email saya juga boleh, ataupun datang langsung ke toko saya ya. Ke toko saya boleh main-main ya. Toko saya tepatnya di Jalan Untung Suropati. Nama tokonya yaitu Flash Komputer. Ya, nama toko saya Flash Komputer. Letaknya strategis di timur Polres Grobogan Purwodadi. Ya, ini sudah saya pasangkan Sobat Newbie Laptop. Saya tadi tambahkan selotip biar nggak hilang di bagian tombol on off nya tadi. Oke, kalau sudah, kita pasangkan kembali di casing seperti ini. Kita rapikan, kemudian nanti kita rakit ya. Ini tadi konsumennya ini mintanya cepat Sobat Newbie Laptop. Dari temen bilangnya yang penting kalau bisa hari ini jadi gitu ya. Tetap saya mengupayakan biar laptop ini cepat jadi. Atau Sobat Newbie Laptop bisa bergabung di halaman saya di Facebook juga ada Newbie Laptop, terus kemudian di blog juga ada. Sobat Newbie tinggal searching aja ya. Oke, kita coba nyalakan ya, tekan tombol on off nya, menyala ya. Kita lihat responnya, reaksinya seperti ini Sobat Newbie Laptop. Tadi ketika rangkaian tombol on off nya kita pasangkan mati. Nah, ini sudah kita pasangkan tapi tidak mati, berarti sudah bisa normal 100%. Oke, langkah selanjutnya kita pasangkan. Nah, ini lepas di bagian tombol casingnya, ini lepas Sobat Newbie Laptop. Ini mau saya pasangkan kembali biar biar normal kembali untuk tombol on off di casingnya. Ini kira-kira posisinya gimana ya? Gini, coba kita pasangkan. Waduh, kok nggak cocok ya? Oke, kita lihat lagi. Ya, kelihatannya mungkin bagi Sobat Newbie Laptop seperti ini kelihatannya sepele untuk di bagian tombol on off casing seperti ini. Ini barang yang terlihat sepele terkadang juga sangat menyulitkan juga aslinya ya. Nanti kalau ini sudah terpasang, kita lem Sobat Newbie Laptop. Kita lem pakai lem G ya, biar nggak lepas lagi seperti ini. Ini saya pasangkan dulu nih, kira-kira posisi yang tepat seperti apa. Ini harusnya seperti ini Sobat Newbie Laptop. Cuman kok kalau saya pasangkan kok nggak cocok gitu. Masih belum bisa masuk. Sampai saya tekan-tekan ini juga nggak bisa ini. Oke, juga nggak bisa. Oke, kita lepas lagi biar pas. Gini juga nggak pas Sobat Newbie. Amati dulu, pasangkan kembali, juga nggak pas. Aduh, kok nggak pas terus ya. Ya, oke, coba tak amati. Ini kalau posisinya harusnya seperti ini Sobat Newbie, tapi kok kalau saya pasangkan kok nggak bisa ya. Oke ya, oke lah, ini Sobat Newbie Laptop, ini pas, ini baru pas. Ini kita kasih lem G ini, kita kasih lem dikit, jangan banyak-banyak. Kalau banyak meluber sampai kemana-mana, malah tombol on off di casingnya ini nggak bisa jalan ya, karena kena lem itu tadi, jadi nggak bisa ditekan keras banget ya. Yang pasti kita kasih lem dikit aja ya.
kita kasih lem dikit biar nanti nggak lepas, tujuannya itu aja. Oke, coba sambil kita tekan dikit-dikit, kira-kira sudah enak atau belum, atau empuk ya. Ini udah sesuai sobat newbie laptop. Oke, kemudian nanti kita pasang kembali untuk tombol on off nya ya. Kita tombol on off nya kita pasangkan pada casing ini, nanti kita rakit sampai finish ya, sampai clear semuanya. Baut-bautnya kita pasangkan semuanya. Tutup DVD tadi yang nggak menempel kita pasangkan. Oke, kita baut nanti ya. Ini kok nggak pas juga ya. Nah, ini baru pas ini. Oke, saya rasa tekan-tekan seperti ini udah sesuai, juga nggak terlalu keras, juga nggak terlalu lembut banget, jadi biar sesuai tombol on off di awal tadi. Oke, kalau sudah kita pasangkan bautnya seperti ini sobat newbie laptop, kita pasangkan. Kemudian jika sudah dipasangkan seperti ini, kita tempelkan kembali untuk fleksibelnya tadi, kita rekatkan. Oke, saya coba udah pas nih sobat newbie laptop. Jadi nanti kalau kita serahkan ke konsumennya tidak ada kendala kembali. Oke, kita pasangkan seperti ini, kita rekatkan pada casing. Tentunya sobat newbie laptop ketika merakit juga harus berhati-hati, tidak hanya sedikit di awal atau ketika mau membongkar, tetapi ketika proses merakit pun kita juga harus berhati-hati ya. Oke, kita pasangkan fleksibelnya, kemudian kita kunci, kita dorong. Jika dirasa sudah pas, kemudian kita kunci ya, gini kita kunci. Kemudian di bagian touchpadnya ini kita pasangkan. Oke, kita pasangkan. Sudah terpasang dengan sempurna. Nah, ini di bagian on off nya ini, fleksibel on off tadi ya. Oke, kita pakai pinset aja sobat newbie laptop. Kita pasangkan kembali. Oke, penguncinya kita pasangkan juga. Pelan tapi pasti. Ya, seperti itu. Sudah terpasang. Kita kencangkan biar nggak lepas. Oke, kalau sudah terpasang untuk fleksibel on off, kita coba nyalakan apakah normal atau tidak. Oke, ini biar lebih jelas nih saya tunjukkan sobat newbie laptop. Nah, restart. Nah, ini nanti restart terus seperti ini karena memang tidak ada harddisknya, jadi tidak booting. Memang tipe ini sering restart kalau tidak ada bootingannya. Oke, kita uji coba terlebih dahulu. Kita pasangkan keyboard, kemudian kita pasang harddisk sampai laptop ini bisa booting di Windows dan secara normal, tidak ada kendala yang lain. Misal ada kendala lain, nanti kita konfirmasi ke konsumennya kerusakan di bagian apa, seperti itu. Oke, keyboard sudah saya pasang. Kemudian untuk harddisknya, harddisk nanti kita pasangkan. Nah, ini sobat newbie laptop biar kelihatan. Nah, kita pasangkan seperti semula. Seperti semula harddisk kita pasangkan. Oke, tidak usah dibaut dulu, yang penting kita uji coba atau kita testing dulu. Nah,
Setelah ini kita pasangkan fan-nya biar nanti ketika panas nggak overheat. Cukup kita pasangkan seperti ini. Kemudian nanti kita kasih isolasi kertas seperti semula tadi yang kita lepas. Tujuannya biar tadi ya, untuk udara, untuk pendinginan di heatsink itu tidak menyebar kemana-mana, fokus satu titik di bagian heatsinknya itu saja. Oke, saya ambilkan isolasi kertas. Nah, ini sobat newbie laptop, kita pasangkan dan kita rapikan. Untuk kerusakan tipe seperti ini biasanya saya memberikan garansi, yaitu 1 bulan garansi sejak diterimanya laptop ini dalam kondisi normal. Garansi berlaku hanya untuk kerusakan yang sama. Misalkan kerusakannya seperti tadi ya saya garansi, tapi kalau kerusakannya harddisknya jadi bad atau baterainya tidak terdeteksi, ya itu bukan garansi namanya, tapi di luar garansi. Ya, karena kerusakannya sudah berbeda atau di bagian yang berbeda. Oke, mari kita coba, kita nyalakan, apakah bisa normal ya. Nah, ini kalau muncul seperti ini memang biasanya keyboardnya bermasalah sobat newbie. Nah, ini coba saya ketik enter nih, nggak bisa sama sekali nih. Apakah keyboardnya yang rusak atau memang tadi kabel fleksibel yang saya pasangkan nggak sesuai ya. Coba saya lepas kembali, kemudian saya pasangkan ulang untuk memastikan apakah benar-benar ya. Ini nggak ada reaksi sobat newbie laptop, kerusakannya double ya. Tadi mati, mau booting mati, ini sudah bisa booting tapi keyboardnya mati ya. Oke, nanti kita konfirmasikan aja. Yang penting laptopnya sudah normal. Kita pakai keyboard eksternal, keyboard USB eksternal. Kalau udah nanti kita tekan enter. Kita enter lagi. Kita lihat proses bootingnya. Jika sampai proses booting selesai, nah ini kita cancel dulu, kita skip aja biar bisa masuk ke Windowsnya lebih cepat. Nanti aja kalau mungkin sudah kerakit semuanya baru kita tidak kita cancel, tapi biar checking harddisknya itu finish. Nah, kelihatan gelap ya sobat newbie laptop. Ya memang untuk brightness-nya untuk laptop ini mungkin kecerahannya dikecilkan. Pokoknya stay tune terus di channel newbie laptop. Ya, ini sudah proses welcome di Windows 7. Oke, sudah bisa masuk. Ya, kita shutdown kembali ya. Ini saya bisa menjamin karena kerusakan hanya itu saja. Kita shutdown aja biar lebih cepat. Kemudian nanti kita rakit, baru kita coba sampai finish. Kita tunggu, yang intinya bersabar ya. Tonton terus video ini sobat newbie laptop sampai tuntas, jangan di skip ya. Bagi pemula ya, mungkin kalau bagi masternya ya buat apa nonton kayak gini, di skip aja, udah biasa ya. Tapi kalau bagi pemula terkadang hal yang sangat sepele seperti ini sangat bermanfaat juga, akan mendapatkan ilmu. Oke, kita pasangkan DVD-nya karena tadi untuk penutup DVD-nya juga lepas sobat newbie. Nanti kita lem lagi pakai lem G tadi. Oke, kita pasangkan DVD-nya. Oke, biar kuat
Ini memang saya hati-hati sobat newbie laptop, terutama di bagian engsel tadi ya, di bagian dudukan engsel. Ini belum saya baut juga untuk di bagian casing luarnya. Akan saya baut dulu biar kenceng, nanti kalau sudah baru bisa dibuka secara normal untuk di bagian dudukan casing tadi. Ya, ini saya baut dulu di bagian kanan. Kalau sudah kita pasangkan wifi cardnya, kita baut untuk wifi cardnya. Kita coba baut. Aduh, salah sobat newbie. Bautnya ini memang untuk baut ini memang agak kecil harusnya. Oke, kalau sudah kita baut, kita pasangkan antenanya. Ini dua antena kita pasangkan. Jangan sampai antenanya ini nggak kepasang sobat newbie. Pasti ada sinyal wifi-nya nanti pasti akan menurun ya. Kalau nggak percaya coba saja ya. Ini saya sudah pernah terkadang lupa kok, ini kok sinyalnya nggak banyak, kok hanya 1 bar, berarti memang kabel antenanya tadi belum terpasang. Oke, kita pasangkan ini bautnya satu persatu. Oke, kita baut di sini. Satunya lagi. Kemudian kita baut di bagian mana lagi sobat newbie laptop? Keyboard. Nah, ini untuk baut keyboardnya kita pasangkan biar lebih kuat. Ini saya coba buka. Saya buka dulu sobat newbie. Ini belum pas, kita rekatkan kembali untuk di bagian keyboardnya karena bautnya tadi belum bisa menempel secara sempurna. Kita tutup, kemudian kita baut di bagian keyboardnya tadi. Kita baut satu persatu sesuai dengan posisinya. Biasanya bagi pemula seperti ini, ketika bongkar, finish, terus kemudian dirangkait kembali, pasti ada sisa baut minimal 1 atau 2 baut yang tertinggal, dan itu pun lupa baut mana yang tertinggal itu. Kita pasangkan 3 baut harddisk yang sudah kita lepas tadi. Ya, ini tinggal 1 untuk baut di harddisknya. Oke. Ini baut keyboardnya tadi lupa belum saya pasang. Ini di DVD-nya, ini DVD tapi dapat keyboard juga. Jadi baut DVD plus keyboard. Kita pasangkan untuk penutup DVD-nya karena tadi penutup DVD-nya memang gampang lepas. Sudah pernah coba dibongkar paksa mungkin sampai patah itu di bagian penguncinya. Kita kasih lem G aja biar lebih gampang dan nanti merekat. Kalau sudah kering kan nggak gampang lepas ya, kita kasih lem dikit ya. Ini ada 3 titik penguncinya. Kalau sudah dilem, kemudian kita pasang secepatnya biar kering ya. Ya udah. Selanjutnya kita coba pasang apalagi nih sobat newbie laptop. Bautnya yang masih ada berapa baut ini? Oh ya, ini 1 baut, lupa. Baut yang untuk fan-nya ini ternyata belum saya pasangkan. Tadi ada 2 baut untuk fan-nya. Ini kalau fan-nya nggak dibaut ya tetap nanti lepas. Kalau terjadi getaran ya akan terasa.
Oke, dua baut sudah terpasang. Selanjutnya kita coba pasang penutup casing bawah dan baterainya. Ini kita baterai kita pasang dulu. Oke, ya ini buka kuncinya dulu ya. Nah, ini buka kuncinya terus kita pasangkan. Oke, udah pas. Kita tutup penutup bawahnya, kita dorong ya. Oke, udah pas. Kita baut dua, tadi ada dua ya sobat newbie laptop, di bagian apa namanya, penutup casing bawahnya. Aduh, jatuh ya. Sudah kerakit, kita rekatkan kembali apakah masih ada yang kurang pas. Kalau sudah, kita coba pasangkan adaptornya. Oke, kita pasangkan, kita nyalakan, Lenovo tampil. Oke, terima kasih sobat newbie laptop. Sampai di sini sobat newbie laptop, tetap menikmati video saya ini. Jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe ya, supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.